Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia di sini untuk sharing berbagi yaitu aksi nyata membentuk titik 4 tentang budaya positif. Sholawat serta salam kita kepada kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak dan dapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Saya yakin langsung atau tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukannya, tetapi mungkin implementasinya yang disampaikan itu apakah sudah sesuai atau sesuai. Saya yakin itu pernah dilakukan. Budaya positif di sini saya mengambil di sini diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Penerapan dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah di sini itu ya tentu sangat banyak sekali ya. Itu tidak hanya terhadap siswa, lingkungan, rekan-rekan itu ya sudah salah satu penerapan budaya positif. Lalu penerapan budaya positif di sini, pokok yang kami angkat kami bahas di sini adalah yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua adalah mengenai disiplin positif, terus perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan segitiga retribusi. Terkait dengan paradigma pembelajaran. Sekarang proses pembelajaran di sini pembelajaran pada saat itu kan ada dua ya, kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan rasa peduli ya, rasa peduli, rasa cinta. Di situ nanti juga ada di situ. Kemudian yang kedua pembelajaran terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu anak-anak sekarang di sini tidak seperti kita pada saat zaman dulu. Kayak kita memberikan tugas itu ya. Contohnya di sini tugas harus diselesaikan sekarang, apapun itu alasannya, itu harus dikumpulkan. Tetapi di sini konsep-konsep seperti itu mungkin kalau kita terapkan di kelas itu akan jadi apa ya? Akan jadi pertanyaan balik gitu ya. Karena jelas kalau kita sampaikan kepada anak-anak itu ya yang pertama tugas, kemudian yang kedua adalah instruksi. Itu juga harus. Makanya di sini dalam pembelajaran keagamaan baru ini berdasarkan konsep pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran di sini mewujudkan apa? Pembelajaran yang berkarakter belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Di mana profil pelajar Pancasila di sini adalah itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita tekankan di situ. Yang pertama di sini adalah kita supaya bagaimana sih
cara menumbuhkan seperti itu ya, salah satunya pada awal pembelajaran itu kita mengucapkan salam, berdoa, itu ya salah satu karakter gitu ya. Awal atau pulang itu bisa mengucapkan salam, itu salah satu dari beriman kan itu. Kemudian yang kedua adalah berpemilihan global, terus gotong royong, mandiri, dan kreatif. Ini kita berharap dalam pembelajaran yang pada siswa ini memiliki siswa-siswa kita itu, ini kita harapkan mempunyai karakter yang terdapat pada pemaparan yang itu. Bagaimana cara menumbuhkannya? Gitu ya. Tentunya kita sebagai guru ya harus saling ya tentu mengedukasi atau memberikan pembelajaran, memberikan contoh, saling bekerja sama ya, itu dengan siswa atau dengan mereka juga itu bisa menumbuhkan karakter pada siswa. Lanjut ya. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah terkait dengan dari paradigma, kemudian yang kedua adalah terkait dengan disiplin positif. Seringkali kita mendengar kata disiplin. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin di sini kan tercetus atau terbesit di benak kita adalah peraturan atau tata tertib, ya, di mana peraturan atau tata tertib di situ kan seringkali dibuat berdasarkan keadaan atau kondisi lingkungan yang ada, gitu. Sehingga kata-kata disiplin di situ adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawab. Misalkan kayak gini, kayak sekolah mempunyai tata tertib masuk jam 7. Berarti di situ adalah siswa ataupun kita itu ya harus taat, ya, taat atau patuh pada peraturan yang dipercaya tadi, karena di sini terkait dengan perasaan. Ya, bagaimana kalau kita terlambat, mungkin kan di situ kan rasanya tidak enak, gitu ya. Ataupun di sini selain peraturan terus contoh lain adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini ya mungkin menimbulkan satu perasaan kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, mungkin perasaannya menjadi tidak enak karena di situ adalah sebagai nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawab. Kalau pada penerapan yang tidak sesuai dengan peraturan itu, mungkin ya di sini adalah terkait dengan kaitannya adalah perasaannya, gitu ya. Apabila misalkan melanggar itu, nanti saya dihukum, nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya harus berdiri di lapangan, itu adalah rasa, tetapi bagaimana menciptakan supaya perasaan di situ? Nah, makanya di sini kita sebagai guru di sini tugas kita adalah menciptakan serta memiliki rasa disiplin. Bagaimana memiliki rasa disiplin tersebut supaya perilaku yang dimiliki oleh siswa itu mencakup nilai-nilai kebajikan serta diharapkan nantinya memiliki motivasi intrinsik, gitu ya, motivasi dari dalam diri sendiri, tetapi tidak bukan dari motivasi dari luar. Bagaimana di sini kan gitu, sebagai guru kita menciptakan strategi disiplin diri itu bagaimana? Nah, bagaimana cara kita contohnya ya, bagaimana cara kita mengontrol diri, gitu ya, karena guru sebagai
diharapkan memberikan perilaku yang menimbulkan dampak positif pada siswa, sehingga siswa pun mencontohkan kita bahwa kalau terlambat itu nanti melanggar peraturan, kalau membuang sampah itu di situ tidak peduli terhadap kebersihan. Nah, pada disiplin positif di sini tujuannya itu dengan yang tadi disampaikan, ini bertujuan apa? Menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa adanya ini itu ya hadiah kan gitu ya, tanpa adanya hadiah atau ancaman paksa, di mana terkadang terkadang kayak anak gitu ya melakukan sesuatu itu kan karena berharap gitu ya, berharap karena nanti ada semacam reward gitu ya, atau sudah anak itu melakukan itu karena adanya nanti kalau tidak melakukan itu adanya ancaman atau paksaan gitu, atau bukan, sehingga anak itu menjadi takut. Tapi bagaimana cara menumbuhkan anak itu sebagai kebiasaan? Memang awalnya itu memang mungkin kita beri suatu reward ya. Kayak contohnya hal yang positif itu kan ada kemarin yang disampaikan ada bintang gitu ya, ada rewardnya bintang. Misalkan kalau saya mengerjakan tugas, saya membuang sampah pada tempatnya, ya nanti itu adalah diberikan bintang ya. Nanti bintang itu akan diakumulasi di akhir sebagai apa? Sebagai untuk bisa berupa nilai ataupun semacamnya ya. Itu mungkin awalnya itu ya seperti itu, tetapi bagaimana supaya hal-hal semacam itu menjadi kebiasaan, supaya anak itu melakukan apa ya, kebiasaan ada rewardnya itu, supaya tidak berharap berlebihan. Makanya di situ dibutuhkan apa? Motivasi yang muncul dari diri sendiri, yaitu anaknya terus dikeluarkan oleh kita sebagai pendidik. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia di sini itu adalah mendorong atau yang timbul pada diri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Makanya di sini kalau kita lihat kenapa seseorang itu melakukan hal-hal yang melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu kegiatan di sini, itu satu yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya bagaimana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Siswa melakukan disiplin itu karena takut. Jadi terkadang yang tadi saya sampaikan itu dia patuh, tetapi di sini dia supaya terhindar dari hukuman, makanya dia melakukan sesuatu atau kegiatan di situ taat atau patuh. Contohnya tadi supaya datangnya tepat waktu, terus tidak terlambat, masuk sesuai dengan jam pelajaran. Itu adalah salah satu motivasi menghindari adanya suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Karena kalau terlambat nanti saya berdiri di depan, terus mencatat beberapa halaman gitu ya. Kemudian juga tadi saya sampaikan itu mendapatkan imbalan seperti yang saya contohkan tadi, siswa melakukan itu
bintang, di mana tokoh ini tersebut nanti yang bisa diakumulasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya di sini terkait dengan apa, menghargai nilai-nilai. Jadi kayak siswa melakukan disiplin itu karena siswa itu sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, sehingga anak itu tidak melanggar peraturan atau tata tertib. Kalau kita bisa simpulkan bahwa dari perilaku di sini manusia di sini adalah satu terkait dengan rasa takut dihukum, kemudian yang kedua adalah terkait dengan menghargai, dan ketiga adalah terkait dengan mengetahui nilai-nilai yang ada. Nah, ini adalah contoh disiplin, konsep disiplin dengan identitas gagal. Contoh di sini adalah kalau kita memberikan di sini adalah hukuman. Ya, karena hukuman di situ kita sampaikan kepada siswa itu menjadikan apa, rasa sakit hati kadang-kadang. Kalau kita sampaikan anak dihukum itu kenapa kamu terlambat kayak gitu ya, itu kadang-kadang dengan intonasi aja anak itu merasa punya marah, jadi anak itu jadi kayak punya rasa ini gurunya kok kalah kan gitu ya, atau gurunya tidak iya itu, jadi rasa sakit gitu ya. Kemudian adalah tidak nyaman, ya, tidak nyaman kadang-kadang begitu kita mau apa namanya, mau menanyakan siswa alasan kenapa kamu datang sampai terlambat, banyak bocor itu ditanya sampai lama-lama, itu juga anak itu jadi rasanya kan tidak nyaman, tidak serap kayak gitu. Kemudian dia takut gitu ya, karena ini seringkali kita kadang-kadang kita menanyakan pada anak dengan intonasi naik turun aja, anak-anak itu ada terus gemetar kan gitu ya. Ini kalau pengalaman saya waktu pembelajaran anak itu tidak bisa atau anak itu belum mampu mengerjakan tugas yang saya berikan. Padahal saya menanyakannya dengan intonasi aja, tetapi anak itu dia sudah berbentar di sini. Makanya saya bilang sampai situ ya kita stop, dan sampai nanti anak itu jadi merasa rendah diri, padahal dengan perkataan gitu ya. Kemudian yang sering kali di sini adalah memaksa kan gitu ya, karena kita memaksa besok harus datang lebih awal, nanti sesuai dengan jadwalnya kan gitu, tanpa kita adanya suatu firman. Kemudian ya kali yang kita rasakan itu adalah anak menyembunyikan alasan, padahal dia tahu kan itu yang suatu datang gitu, tapi sengaja jadi sampailah sama Pak Anton bisa cincai gitu ya, sehingga dia berangkatnya agak dimolori dengan gitu ya. Makanya di situ kadang-kadang banyak alasan yang disampaikan oleh siswa. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan dengan jangan sampai menjadikan rendah diri. Nah, kalau di sini ini berarti adalah penghargaan kan gitu ya. Nih, kalau buku di situ penghargaan. Penghargaan di situ bagaimana kalau hukumannya menyakitkan di situ, itu menjadikan tidak efektif, kan gitu ya. Menjadikan tidak efektif. Kenapa kan itu? Kadang-kadang anak yang kita paksakan, yang sudah sakit hati, itu bukannya dia ingin memperbaiki atau dia berusaha supaya baik, tapi malah dia akan mengabaikan gitu ya. Makanya di sini itu tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah merusak hubungan.
seperti ada rumah. So, ya, ini kalau anak sering seperti ya kayak hukum-hukum kayak itu ya itu juga itu bisa merupakan hukuman karena di sini apalagi anak itu juga melihat dia kok tidak seperti saya dihukumnya, saya hukumnya seperti ini, itu juga bisa menyebabkan iri hati juga bisa. Kemudian mematikan kreativitas, aku tidak bisa gitu ya di sini memaksa kamu harus apa namanya berusaha supaya kamu bisa, supaya kamu taksir selesai, sedangkan dia itu proses pembelajaran atau proses kegiatan yang tidak harus memulai tahapan sehingga dia merasa tidak mampu kayak gitu ya. Ada pekerjaan yang dia harus selesaikan cepat tetapi dia prosesnya lama. Saya udah merasa saya pasti lama lah sudahlah, sehingga tidak muncul kreativitas pada diri sendiri. Kemudian tadi seperti yang saya katakan tadi, memberikan bintang atau memberikan suatu imbalan ini juga akan kaitannya mendukung dengan sistem ranking. Kadang-kadang anak ini kan masing-masing kan mempunyai jelas karakter kan gitu ya. Ada yang ingin dimunculkan, ada yang tidak ingin dimunculkan kan gitu ya. Kalau dengan sistem reward kan terkadang di sini kalau anak apalagi anaknya yang dekat, terus anaknya yang tadi dikatakan kreatif gitu ya, itu ranking pun juga akan berpengaruh. Makanya kayak sekarang kan di kita kan jarang ada yang menerapkan sistem rankingan itu kalau orang tuanya menanyakan, tetapi kalau di bawah kan tidak dimunculkan. Jadi kita khawatirkan nanti akan ada rasa iri kan gitu ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya bagaimana menghargai dirinya? Karena merasa karena saya sering kena hukuman ya sudahlah gitu, sehingga ya pasrah saja. Sekarang ini adalah konsep disiplin dan identitas sukses, di mana pada konsep disiplin di sini itu yang tadi adalah hukum kan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini kalau ada hukuman berarti bukan ada konsekuensi. Konsekuensi dari apa? Ya, konsekuensi dari hukuman yang tadi. Konsekuensi di sini adalah terkait dengan apa? Penguatan jangka pendek. Makanya di sini kita sampaikan kayak tadi bagaimana cara memotivasi peraturan yang ada tadi yang disampaikan. Kalau kamu datang terlambat berarti kamu sudah lakukan konsekuensinya kan gitu ya. Ini penguatan. Terus perlunya ada monitoring. Makanya misalkan saya contohkan yang terlambat saja gitu ya, itu ya untuk kita monitoring kenapa bisa terlambat sampai hari, alasannya apa kan gitu ya. Ya kalau dia terlambat sampai hari berarti akan mengganggu apa, mengganggu kegiatan belajarnya dia kan gitu ya, si siswanya, terus juga terus tentu gurunya kan gitu ya. Misalkan kita lagi belajar terus anaknya masuk gitu, kita harus menangani anak yang terlambat terlebih dahulu kan gitu ya. Nah makanya itu kita perlu monitoring bagaimana penanganannya kan gitu ya. Itu bisa dilakukan apakah pada saat di luar pembelajaran untuk penguatannya, atau nanti di situ kan ada restribusinya. Kemudian kasih stimulus atau respon. Stimulus atau respon di sini dia terkait dengan gimana kalau kamu bangunnya pagi gitu ya. Terus apa namanya, kalau dia angkutannya susah, dia
dia pakai alternatif yang lain seperti numpang temannya atau yang lainnya. Kemudian di sini tentu di sini murid menghormati peraturan. Jelas ya, sebagai konsekuensi yang murid kalau peraturan di sini disusun secara diterapkan, maka murid pun juga harus paham dan patuh. Kemudian yang ini kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Konsekuensi kalau kita terus terus ya kita jangan terus memenuhi waktu di sini karena itu sudah terjadi gitu ya. Tapi bagaimana cara penanganan konsekuensi di sini menjadi restitusi. Nah, restitusi ya terkait murid juga bertanggung jawab terhadap perilakunya. Terus juga fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Kalau terlambat terus bagaimana supaya supaya bisa tidak terlambat, juga di sini bagaimana ini restitusi ada perlawanan dari kita sebagai guru terhadap siswanya. Terus menghormati diri, terus di sini terkait dengan dewan kontrol bagaimana dia harus memegang kontrol di sini ya ketaatan atau aturan yang ada di sekolah tersebut. Dan di sini yang utama adalah terkait dengan murid harus mempunyai semangat dalam belajar. Itu atau di sini memperbaiki kesalahan supaya tidak tidak terlambat, tidak menyalahi aturan. Di sini ya murid harus memiliki motivasi intrinsik tadi. Nah, konsep di sini pendekatan dengan restitusi. Ini sebuah restitusi adalah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa mengerti dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bahwa restitusi di sini memberikan suatu solusi ya, solusi pada siswa, di mana di situ adalah menyadari kesalahan yang ada, gitu ya, supaya dia bisa menjadi karakter dirinya. Gitu. Di mana ciri-ciri restitusi di sini adalah ini bukan menembus kesalahan, misalkan kayak terlambat itu nanti saya lupa tidak akan terlambat lagi, gitu. Tapi di situ siswa diajak belajar dari kesalahan, gitu ya. Belajar dari kesalahan. Kalau terlambat terus konsekuensinya seperti apa? Jadi kan itu efeknya apa? Gitu ya. Jadi di siswa di situ adalah untuk belajar dari kesalahan yang ada. Kemudian di sini adalah memperbaiki hubungan. Karena tadi jelas kalau sering dimarahi, apalagi dia sudah merasa sakit hati, rasanya tidak nyaman, kan gitu ya. Jadi tentu hubungannya kan sudah kurang baik. Maka di sini dia dengan restitusi itu bagaimana saja memperbaiki hubungan tersebut. Kemudian tawarkan, bukan paksaan ya. Maksudnya tawarkan di sini adalah bagaimana kalau kamu seperti yang saya sampaikan, kalau kamu terlepas, bagaimana kalau kamu datang kalau paginya lebih awal, pintunya jangan terlalu malam, dan itu kita tawarkan pada anak dan sampai gimana caranya besok kamu datang jam 7 dari sini. Terkadang kan kita sendiri aja kan yang jauh ya, kita kan di jalan kan tidak tahu kondisi lingkungan dan sebagainya kan itu. Makanya hal itu pun ya kita tawarkan, misalkan buat anak kita tawarkan lalu menangani hal tersebut. Terus di situ ini adalah menuntun untuk melihat dalam diri ya, yang dilakukan pendekatan kepada
kan itu kita mengontrol supaya anak tersebut juga mempunyai nantinya rasa percaya diri, di mana yang jelas kayak siswa terlambat pada saat di sini adalah dia mencari kebebasan yang mendasari tindakan. Kenapa sih kok terlambat? Ya salah satu contohnya gurunya tidak apa-apa, nanti saya juga tidak dihukum, kemudian seandainya saya dihukum pun saya suruh nyatet kan gitu ya, saya suruh mengerjakan gitu ya. Tapi di situ kita berikan suatu solusi bagaimana sih kebutuhan dasar sebetulnya apa sih di anak tersebut itu ya, apa sampai apakah dia butuh perhatian atau di sini anak itu pengen disayangkan kan gitu ya. Itu di situ juga kita bisa lakukan dengan restitusi. Terus juga di sini kita fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, maksudnya karakter anak itu terlambat terus itu berarti kan kita harus cari evaluasi kan gitu ya. Kalau kita tahu sahabat hari itu dihukum ya akhirnya kan lama-lama kebal kan gitu ya. Kita pun enggak kamu kan gitu ya, akhirnya kan jadi apa ya. Tapi di sini kita karakternya bagaimana proses gitu ya yang perlu kita tanya. Terus juga menguatkan dan fokus pada solusi. Ini memang sangat perlu sekali gitu ya, menguatkan pada solusi di sini supaya tidak melakukan hal yang dia lakukan di yang sama. Nah, ini contoh kasus mulia ini tidak mengejar PR, dia terlambat. Ini kita yang kedua yang kita mengejar PR. Di sini kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada konsekuensi, terus ada restitusi. Restitusi itu kan menambahkan tadi ya, konsekuensi itu adalah dampaknya. Nah, ini contohnya di sini. Menghukum siswa bahwa berdiri selama 10 menit. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, anak itu suruh menghormat bendera. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Seringkali kan seperti itu ya. Kita marah kan gitu ya. Marah terus anaknya jadi takut walaupun ada yang mental ya pamannya gitu. Nah, tapi di sini contoh seperti konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR, jelas di sini guru memberikan konsekuensi sesuai saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, makanya di sini kan kita juga seringkali melihat kondisi anak mengerjakan PR 3 kali lipat. Efeknya apa? Efeknya kan akan mengganggu di pelajaran berikutnya. Misalkan pelajaran saja nanti pelajarannya apa? Pak Mas Azhar, kenapa kamu mengerjakan tugas patuh belum selesai? Itu kan juga akan mengganggu kegiatan belajar. Itu konsekuensinya itu seperti itu, bisa berdampak bisa gara-gara guru atau bisa berdampak waktunya dia. Nah, waktunya dia seharusnya dia bisa bermain, dia harus waktu istirahat di situ ya. Istirahat dia bisa makan, tetapi dia harus mengerjakan tugasnya. Jadi ya jelas supaya mendidik anak itu patuh pada aturan. Ya, sekarang bagaimana untuk restitusinya? Nah, di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya membantu murid menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, nanti di sini kita juga belajar tentang bagaimana menanyakan keyakinan kelas itu, di mana keyakinan kelas itu kan dibuat secara bersama ya. Nah, ini keyakinan kelas.
tadi kan restitusi menanyakan keyakinan kelas pada siswa. Ini sebagai contoh, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, gitu ya. Karena kalau kita berbicara peraturan itu biasanya kan kita searah kan gitu ya. Kita rumuskan, nanti kita tuangkan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah di sini bisa dua arah, karena siswa dilibatkan untuk membuat kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu kan kita yang buat gitu, kita buat pada awal kita masuk misalkan gitu ya. Kalian akan belajar dengan saya, hadir tepat waktu, tugas harus diselesaikan sesuai dengan waktunya. Terus dalam belajar tidak boleh bla 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 gitu ya. Nah, akhirnya tidak ada yang tidak menaati peraturan, itu berarti kan ada konsekuensinya, Maka supaya anak di sini patuh dan taat pada peraturan, maka anak itu dilibatkan dalam proses keyakinan kelas, sehingga nanti apabila anak tersebut melanggar peraturan, maka bisa disampaikan ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, sehingga kita bisa mudah kontrol anak itu bisa mudah. Misalnya tidak mengerjakan pada keyakinan kelas kita ada tidak? Kalau ada berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas, tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Konsekuensinya apa? Nah, gitu ya. Baru kita lakukan langkah restitusinya di situ. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas. Itu kita lakukan diskusi tentang peraturan. Kita tawarkan pada anak, apa saja sih yang peraturan apa saja yang akan kita buat. Kemudian peraturan itu kita rumuskan menjadi keyakinan. Jadi anak-anak tadi menuliskan masing tulisan tentang peraturan, kemudian kita tempelkan di situ. Nanti kita rumuskan menjadi suatu keyakinan. Dari situ kita muncul ambil suatu kesimpulan, kita rangkum, kita diskusikan bareng. Misalkan contohnya di sini, tadi di kelas boleh makan tidak, gitu ya? Boleh. Nah, terus kita tawarkan kalau boleh di kelas boleh makan, nanti dampaknya apa? Dia mau makan siapa? Iya, tidak konsentrasi. Kira-kira itu masuk di peraturan tidak? Makanya di situ juga ada penawaran. Makanya kenapa tidak boleh makan di kelas? Itu jangan sampai kita jangan makan di kelas itu. Nah, nanti anak-anak protes, kenapa sih saya lapar? Kenapa nggak boleh makan di kelas? Nah, makan di kelas itu tidak konsentrasi, yang kedua juga lingkungan bisa jadi kotor. Makanya kita masukkan walaupun semua peraturan ini kita sudah akomodir, tetapi kita juga konfirmasi balik supaya nanti tidak menjadi konsekuensi yang secara bersama yang tadi harus kalau boleh makan di kelas jadi kotor, akhirnya menjadi membersihkan kelas secara bersama-sama. Nah, ini contoh tadi yang kita bikin diskusikan sama-sama dengan anak-anak, itu kita munculkan menjadi suatu keyakinan. Contohnya di situ dari yang anak-anak dituliskan kemudian ditempelkan. Nah, ini kita rangkum
menjadi 4, yaitu terkait disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi, dan itu. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan anak-anak yang menuliskan, kemudian kita buat keyakinan secara bersama-sama, kemudian kita simpulkan. Dimana disiplin di sini, contohnya adalah datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai dengan jadwal, mengucapkan kata-kata sopan. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang dituangkan oleh siswa-siswa tadi. Kemudian religius itu seperti yang telah saya sampaikan, mengucapkan salam ketika masuk maupun keluar, kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan. Terus berdiri lingkungan, contohnya di situ adalah melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas. Terus toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, bekerja kelompok, terus menghargai orang lain. Ini adalah kesepakatan yang kita buat sebelumnya di sini. Nah, sehingga dari kesepakatan tersebut, siswa juga merasa memiliki atau menghargai, ya, menghargai apa peraturan yang kita buat di awal tadi. Jika kalau anak-anak melanggar peraturan, kita cuma mengkoordinasi keyakinan apa yang Anda telah langgar itu. Karena ini keyakinan kelas di sini kan dipasang ya, supaya mereka sudah tahu dan orang lain pun sudah mengetahuinya. Berdasarkan dari keyakinan tersebut, kenapa kita bikin suatu keyakinan ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Anak-anak yang ada dalam lingkungan di sini itu sebetulnya ini apa namanya, terkait dengan kebutuhan dasar, yaitu apa? Bertahan hidup. Terus kemudian kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Contohnya ini gitu ya. Karena anak-anak yang saling perhatian itu kan sebetulnya kan dalam tanda kutip ya. Dia kan ingin merasa diperhatikan, itu kan ingin disayang kan gitu ya. Makanya kan ada campur sabar gitu ya. Itu ataupun juga di sini apa? Karena dia merasa oh saya loh ya, itu kayak penguasaan. Makanya kadang-kadang ada contoh anak ini kok di kelas dalam tanda kutip ya, ada mengintimidasi kan gitu ya, mengintimidasi kadang-kadang dipinjemi bolpen aja, boleh itu, ini punya saya kan gitu. Akhirnya kan keluar kata-kata yang tidak mengenai itu kan dia ingin apa ya, masa gitu. Terus juga belajar buku sampai sebut hari ini bebas saja, tidak belajar atau yang sering kita dengar itu kan gitu ya, anak yang tidak masuk gitu ya. Kenapa kamu tidak masuk pada pelajaran Anton gitu, malam gitu, bebas pak gitu. Padahal itu di dalam kan melakukan kegiatan. Memang dasarnya itu adalah anak-anak yang memiliki rasa ingin bebas. Terus juga tentunya di kesenangan itu anak-anak memiliki belajar dengan santai, nyaman, gembira gitu ya. Ini kebutuhan yang di dasar sebagai manusia gitu. Nah, bagaimana cara tadi ya, dari kebutuhan dan tadi ini bisa dilihat dengan apa? Dengan posisi ini 5 posisi kontrol restitusi, atau di sini posisi 5 kontrol posisi kontrol kan gitu ya. Anak kalau tadi yang apa namanya, pengen bebas, pengen
pengen dirasa apa sayang. Ini kalau kita lihat itu nanti akan dari sini ya, terkait dengan kontrol kita. Ya. Dimana di sini pada posisi kontrol ini adalah sebagai penghukum kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah teman, pemantau, dan manajer gitu ya. Pada posisi penghukum, nah ini contoh penerapan posisi kontrol. Ini siswa bolos saat jam pelajaran berlangsung. Sebagai penghukum, ini biasanya kan tadi kalau kita lihat mana gambarnya di sini. Oh, sudah ada saya balik lagi, maaf ini terlalu. Bagaimana tadi bentukan kanvas sebelum ke sini ya? Slide-nya 12. Bagaimana cara menentukan keyakinan kelas? Dalam proses penentuan keyakinan kelas di sini, kata-kata yang dimunculkan di sini adalah lebih abstrak dari peraturan. Ya, lebih aturan. Kemudian di sini mudah diingat. Contoh yang saya tadi sampaikan. Kemudian pernyataan universal yang di situ adalah sesuai dengan kondisi lingkungan, dibuat dalam bentuk positif, semua respon. Nah, baru masuk ke dasar terus posisi kontrol di sini. Nah, contoh yang tadi sebagai penghukum yaitu kadang-kadang kita sampaikan patut yang berdiri di kelas. Kadang-kadang kalau sebagai penghukum di situ kan kita dianggap tegas, dianggap tegas terhadap apa? Aturan. Karena kalau kamu tidak melaksanakan ya kamu harus dihukum, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat perasaan bersalah. Seringkali kita mengucapkan kepada anak-anak kita itu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Aku sangat kecewa sekali. Walaupun itu dikatakan ucapan lembut, tetapi si anak menerimanya, Pak Guru itu kecewa ya, Pak Guru kecewa saya gitu. Itu menjadikan juga pikiran pada si anaknya. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman di sini kita bisa di situ bisa sampaikan Bapak pada kamu gitu ya, Bapak pada kamu. Kali ini kamu membolos tidak apa-apa, tetapi dalam posisi di situ ini adalah sebetulnya sebagai menguatkan saja. Membolos itu tidak apa-apa, tetapi jangan dilakukan kalau besok bolos lagi, ya tidak berulang-ulang demikian. Kali ini kamu membolos tidak apa, misalnya kali ini kamu tidak mengerjakan tidak apa, saya paham kan gitu ya. Tetapi anak tersebut dibuatkan supaya apa? Oh iya ya, dulunya perhatian sama saya. Dan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan konsekuensinya, gitu ya. Itu kita mengamati kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu sudah tahu konsekuensinya, kamu sudah tahu kesepakatan kelas yang kamu langgar. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesepakatannya? Berarti kamu di sini kita membuat sebagai penguatannya. Setiap penguatan kamu tahu kesalahan yang telah dibuat. Bagaimana kamu memperbaiki? Jadi selain memberikan suatu ada pernyataan, tapi di situ diberi penguatan
bagaimana cara memperbaikinya? Misalkan tidak mengerjakan PR, bagaimana solusinya supaya kamu bisa mengerjakan PR? Makanya di sini kita lihat posisi kita sebagai guru di sini yang memang ya setidaknya itu di posisi manajer kan itu ya, tidak sebagai apa namanya hukum kan gitu ya, atau membuat rasa bersalah kan itu, supaya tidak supaya itu menjadi ya. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Masih Pak, masih. Di segitiga restitusi. Tadi di awal kita sudah menyampaikan ya, bahwa segitiga restitusi di sini adalah di sini kalau penanganan terhadap siswa itu ada 3 tindakan. Ada 3 tindakan. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi, kemudian yang ketiganya adalah keyakinan. Bagaimana cara menangani yang langkah-langkah di sini? Itu di situ dicontohkan ya, segitiga restitusi di sini kita contohkan. Menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas di sini adalah ini untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya di sini tadi itu kita semangat melakukan hal yang terbaik. Maksudnya begini, berbuat salah itu hal yang biasa. Setiap orang pernah melakukan hal itu. Jadi si anak itu kita stabilkan kondisinya. Memang anak tersebut membuat suatu kesalahan, tapi kalau anak tersebut kita langsung, kamu salah ini, kamu salah, berarti anak-anak menjadi risau atau galau ya. Tapi dengan contoh kita stabilkan kondisinya, anak itu nanti akan bisa bercerita banyak hal. Misalkan dia suatu berbuat kesalahan tadi tidak mengerjakan PR ya. Jelas kalau tidak mengerjakan kan di situ kan dia telah berbuat kesalahan, tidak mengerjakan tugas sesuai waktunya. Maka di sini ya kita akan stabilkan. Misalkan kalau tidak mengerjakan PR ya itu hal yang biasa, setiap orang pernah melakukan, sehingga dari hal tersebut kita contohkan di sini juga tidak manusia yang sempurna, maka si anak itu sudah merasa tenang dan merasa tenang. Kemudian setelah kalau sudah kita stabilkan kondisinya, baru kita validasi tindakannya. Validasi di sini tujuannya itu memenuhi dasar manusia tadi yang ada 5 hal tersebut. Nah, jelas kalau kita lihat di situ, validasi dengan salah itu semua perilaku memiliki alasan, sehingga tadi tidak mengerjakan tugas itu hal yang biasa. Maka di situ kita tanyakan kembali bagaimana cara kamu bisa mengerjakan setelah kamu distabilkan dengan tugas itu, apa kira-kira kamu sudah bisa, bagaimana cara kamu mengerjakan tugas di sini, dengan cara apa tugas itu akan diselesaikan. Nah, setelah itu baru ada keyakinannya. Nah, di situ jelas keyakinan tugasnya kan harus diselesaikan, harus dihubungkan. Berarti di sini kan harus ada suatu keyakinan atau kesepakatan
yang kita bersama banyak anak itu tetap mempunyai motivasi ya. Dan kebanyakan di situ tadi sudah divalidasi bermanfaatnya, terus caranya apa. Nah, keyakinan saya akan mengerjakan secepatnya, apa waktunya, tindakan apa yang harus diperbaiki di situ kan. Maka di situ juga harus sebagai penguatan supaya anak ini itu ya tidak terlambat, tapi berikutnya tidak terlambat dalam melakukan kegiatan yang sama. Nah, jadi contoh sebenarnya diskusi dalam penerapan ya, di dalam penerapan program disiplin ini tentu kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nanti bagian di sini dalam artian apa? Kita harus ya memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Terus profesional juga, kita juga misalkan dalam melaksanakan tugas ya harus sesuai dengan tugasnya. Terus juga di sini memiliki sosial juga kita seperti yang di awal tadi, kita sebagai guru juga harus memiliki posisi kontrol, posisi bisa melihat kebutuhan dasar dari siswa manusia tersebut ya. Jadi tentunya dari hal tersebut bahwa guru itu mampu merefleksikan pada posisi kontrol saat ini. Maksudnya posisi kontrol saat ini itu bagaimana dalam menghadapi tindakan atau permasalahan yang ada. Ini harus bisa bermanfaatkan posisi pengontrol di sini, apakah sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman, pembatas bersalah atau manajer. Tapi di atas ini sebetulnya adalah sebagai manajer sehingga tidak membuat itu merasa bersalah atau merasa kayak dihukum. Ya. Bagaimana seorang among di sini yang menuntut jadi santri dan merdeka? Nah, itu adalah yang kita harapkan, bahwa kita itu diharapkan sebagai seorang manajer mampu yang mengayomi semuanya. Itu. Jadi saya akhiri dengan kalau rasanya enak makan opor, dibawa mana pergi ke kantor. Guru bergerak adalah opor, bergerak bersama menjadi inisiator. Ya, terima kasih kalau ada ya, terima kasih penangkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anton. Waktunya 9.30. Nah, ya. Itu menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh dan dengan budaya positif ya. Dimana nanti tadi disampaikan ada istilah restitusi ya, kemudian ada konsekuensi dan lain sebagainya yang itu mungkin sangat baik sekali apabila diterapkan oleh kita di kelas saat mengkondisikan KBK ini. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anton, barangkali kita punya waktu sekitar 37 ke 45, sekitar 7 menit atau 10 menit ya, 10 menit untuk berdiskusi. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan oleh teman-teman, maka untuk narasumbernya masih berada di depan kita bersama.
kemudian apa yang sudah kita lakukan di kelas gitu ya, apakah kita tadi seperti Pak Anton kita masih berperan sebagai penghukum ataupun yang lainnya, maka barangkali ingin didiskusikan, kita diskusikan bersama-sama, barangkali ada yang akan menanggapi. Pak Asep, oh enggak Pak Asep. Soalnya saya melihat yang konsentrasi ke depan, yang lainnya masih sibuk dengan gadget masing-masing. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik Pak untuk kaitannya dengan disiplin, karena tentu saja disiplin itu di sekolah itu harus ada, karena menyangkut keberlangsungan siswa dari remaja menjadi dewasa. Jadi di sini berkaitan dengan disiplin, apalagi sekarang di era ya modern, karena disiplinnya tentu saja lebih tinggi daripada disiplin yang sifatnya tradisional. Yang perlu dibawahi bahwasanya di sini disiplin tentu saja bukan di sekolah saja. Tentu saja kita harus tahu dulu bagaimana di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitarnya, di keluarga. Karena di dalam penerapan disiplin itu sendiri tentu saja terutama di rumah. Karena di rumah dulu saja. Nah, saya sendiri ya ibaratnya sudah ya bisa dikatakan bahwasanya menerapkan bagaimana disiplin yang itu kelanjutan di era modern itu sendiri. Apalagi sekarang ya era digitalisasi. Sebagai contoh saja ya siswa akan dan keluar ke rumah, tentu saja harus kita tahu bahwasanya orang tua harus mempunyai konsekuensi atau artinya suara ada yang dinamakan tata tertib. Dengan demikian, kalau misalkan di rumah itu tidak ada rasa disiplin yang tinggi, mungkin ada kendala juga nanti di dalam pendidikan formalnya. Artinya bahwasanya di sini disiplin itu tentu saja harus diterapkan juga di rumah. Kemudian tidak lupa juga bagaimana kondisi di lingkungan. Di lingkungan kita pun sama, lebih-lebih daripada ya di luar ya. Kaitannya bagaimana cara bermain dengan tepat di ya antar tetangga 1, 2 RT RW tentu saja itu akan berbeda. Terus berkaitan dengan kaitannya dengan pensiun. Ya, apalagi kita kan di sini juga ya termasuk dengan pendidikan formalnya. Mungkin kalau kita lihat ini percerminan bahwasanya pendidikan di SMK, terutama di SMK ini, karena pendidikan ini betul-betul diterapkan yang lebih matang lagi, artinya bahwasanya kita akan menuju menjadikan siswa yang penuh rasa ya disiplin yang tinggi. Dan di sini kita tahu kalau kita misalkan ini sebagai pengalaman dari ya dulu saya pernah ya ibaratnya membuat suatu akhirnya komitmen dengan siswa, karena berkaitan dengan komitmen itu sendiri ya penerapan itu kan dari punishment itu dari punishment itu sendiri kita tahu kita harus berusaha membuat
membuat namanya jalur yang penuh, ya artinya penuh pengawasan. Dan di sini nah di sini tentu saja ya dari pengalaman yang ada, misalkan anak jarang atau sering terlambat, karena di situ kan tentu saja dari guru tiket pun, dari komunis pun sering memberikan suatu yang namanya punishment. Artinya bisa saja punishment itu bisa ya terkadang push up apa, tentu saja sekarang tidak boleh katanya. Tetapi dari SMK itu sendiri harus ada yang gregetnya. Dari punishment itu tentu saja ya dulu itu pernah membuat ya yang namanya setelah masuk dari siswa yang masuk atau siswa yang terlambat itu masuk dulu tidak ke BK ya, artinya masuknya itu kemana? Ada yang disebut dengan bengkel kolbu. Di bengkel kolbu itu apa? Di bengkel sebelum masuk ke BP itu di bengkel kolbu disuruh ngaji Pak, disuruh ngaji atau disuruh baca surat 10 juz ada 10 surat ya, 10 surat ya. Itu demikian itu sudah jelas. Jadi anak akan misalkan 10, tambah lagi 10. Jadi akan ya anak itu akan berpikir kembali gitu Pak. Jadi intinya di sini ada punishment yang sedikit yang memberikan dia, wah nanti kalau saya besok terlambat harus baca 10 lagi yang berbeda gitu Pak. Jadi itu yang namanya bengkel kolbu. Kemudian tidak kaitannya dengan di luar itu sama Pak. Nanti anak disuruh apa? Baca surat lagi, tambah lagi surat berapa? 5 surat ya. Jadi 5 surat itu akan lama-lama dia akan waduh, nanti baca surat lagi, nanti akan apa? Akan anak itu ada rasa wah surat lagi, baru baca lagi gitu. Nah ini perempuan yang seperti itu yang bisa saya ya terapkan itu di sekolah ini. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu ada tadi saya kalau misalkan siswa itu tidak masuk ya, artinya berarti anak itu tidak diberikan nilai. Artinya supaya dia itu harus masuk dalam artian berkelanjutan. Supaya apa? Supaya anak itu ada rasa ini, wah berarti saya tidak masuk karena apa? Karena ini berarti tidak diberikan nilai. Ataupun nanti di dalam kegiatan itu kita harus ada kesepakatan dulu tentang kelas Pak. Jadi bukan kesepakatan kelas yang nantinya akan siswa itu akan tahu sebelum pembelajaran itu dimulai. Artinya ya kita di awal pembelajaran seharusnya disepakati itu dilakukan. Itu saja Pak, dan saya mudah-mudahan bisa ya inspirasi saya ke situ. Akhirul kalam bilang taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Maka ada Terima kasih Pak Asep atas masukannya. Tadi sekaligus ya bahwa benar yang dikatakan Pak Asep tadi, memang sekolah di sini harus ada peraturan, di mana peraturan di sini kan supaya menaati bersama, menaati bersama siswa pun juga paham peraturan tadi terkait dengan kerja disiplin. Ya.
Kalau kita berbicara mengenai peraturan, tadi saya sampaikan bahwa peraturan itu biasanya kan satu arah, maka dibuatlah suatu kesepakatan supaya anak tersebut juga memiliki dan menghargai sebagai keyakinan bersama. Maka apa yang tadi masukan-masukan sangat dari Pak Asep, dan Pak Asep itu ya sangat bermanfaat sekali. Kedepannya ya sekolah mungkin bisa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini terkait dengan pembinaan pada siswa yang apabila melanggar peraturan, supaya di sini bukan suatu memberikan efek jerah rasanya, karena kalau aturan itu memberikan efek jerah nanti kan anak-anak jadi tapi kita berikan suatu solusi supaya anak tersebut memahami apa kesalahan tersebut dan nantinya dia mempunyai suatu keyakinan bahwa kalau melanggar peraturan itu dia tidak sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang telah kita buat secara bersama. Terima kasih Mas Ed. Kita Terima kasih Pak Anton. Jadi intinya mungkin hukuman di sini lebih nanti ke NC ya, konsekuensi terhadap pelanggaran yang telah ada dalam kesepakatan kelas. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi break, kopi break, karena breaknya sudah, tadi kopinya sudah pada ngambil. Kita istirahat dulu, barangkali ada yang mau merokok ya, sampai dengan jam 11